Tiba-tiba KUA menanyakan, loh kok kamu positif? Kamu hamil? Kamu sudah melakukan hubungan? Ternyata PP tesnya ya di sini dinyatakan positif. Mana? Ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam adem untuk para calon pengantin. Dan tentunya salam hangat untuk pengantin baru yang pagi ini baru mandi dan sudah disiapkan secangkir kopi manisnya. Maka nikmatilah proses itu dan nikmati juga proses-proses yang lainnya, meskipun terkadang kopi itu pahit, tapi sepahit apapun kopi memang harus tetap dinikmati. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di Halo KUA, Pusat Layanan Informasi dan Konsultasi Pernikahan Kantor Urusan Agama se-Indonesia Raya. Baik, namun sebelumnya silahkan subscribe terlebih dahulu buat kamu yang belum subscribe, dan bantu like, komen, dan share ya, agar bagaimana orang-orang di luar sana, para calon pengantin yang meskipun sudah menemukan tambatan hatinya, sudah menemukan calon pengantinnya, tapi mungkin masih bingung bagaimana daftarnya, apa saja persyaratannya, lantas bagaimana dan sebagainya, silakan agar mereka tercerahkan oleh Halo KUA. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, kali ini jadi beberapa waktu yang lalu ada Catin mendaftar nikah, kemudian berkas sudah dinyatakan lengkap, kemudian melakukan imunisasi ke puskesmas. Kemudian si Catin ini begitu kita cek hasil imunisasi dari puskesmas, ternyata PP tesnya ya di sini dinyatakan positif. Mana? Ini ya. Dan PPT itu apa sih? Ya, setelah saya telusuri, saya konfirmasi, itu pengecekan kehamilan melalui cairan ya, bisa melalui darah atau urin begitu ya. Ternyata itu positif. Ada kemungkinan ya, ketika PP tes ini positif, ada kemungkinan itu memang hamil, tapi tidak menutup kemungkinan itu bukan suatu kehamilan ya. Sangat mungkin ketika itu hamil, positif hamil, ketika memang pangapunten, mungkin si Catin ini sudah mendahului ya, sudah kikuk dulu ya Pak ya. Punten. Tapi setelah kita konfirmasi bahwa jenengan harus jujur, apakah jenengan sudah pernah melakukan hubungan mungkin layaknya suami istri sebelum menikah atau dan yang lainnya. Ternyata setelah kita konfirmasi, si Catin ini memang belum pernah sama sekali ya. Dan mereka mengaku bahwa tidak pernah atau belum pernah melakukan apalagi hubungan suami istri sebelum sah begitu ya. Sehingga ini ada kemungkinan maka PP tes ini positif, tapi kemungkinan karena ada virus atau yang lainnya begitu ya, yang ada dalam kandungan si Catin perempuan itu. Jadi bukan suatu kehamilan begitu. Maka bagaimana agar memastikan si Catin ini benar-benar positifnya bukan positif hamil dan tes kehamilannya memang benar-benar negatif? Maka si Catin ini akan diarahkan untuk tes yang selanjutnya, yakni kalau saya konfirmasi kemarin itu si Catin ini melakukan USG ya, istilahnya umumnya adalah USG ya, pengecekan kehamilan melalui alat yang mungkin lebih canggih begitu ya. Nah, setelah itu, setelah dicek kehamilan menggunakan alat USG itu, ternyata cek kehamilan yang ada di bawah ini hasilnya negatif begitu Bapak Ibu sekalian ya.
Jadi buat kamu para satin yang hasil PP testnya kok ternyata positif, jangan panik. Jika memang Anda benar-benar calon pengantin yang baik, yang taat dan beriman, jangan ke situ ya, jangan ke situ. Artinya Anda adalah wanita yang baik dan laki-laki yang baik untuk pasangan yang baik, maka tidak perlu panik ketika hasil PP testnya adalah positif. Maka akan dipastikan di hasil tes kehamilan yang menggunakan USG atau yang lebih dari itu ketika hasilnya negatif, maka Anda memang tidak hamil, begitu ya. Tapi memang ada beberapa juga yang memang ketika PP testnya positif, begitu cek kehamilan ternyata positif juga, begitu ya. Ya begitulah ya. Itu hal yang lain, sisi yang lain juga. Kali ini saya akan fokus di yang namanya PP tesnya positif tapi tes kehamilannya ternyata negatif, dan Satin benar-benar tidak melakukan layaknya hubungan suami istri, begitu ya. Baik, jadi sekali lagi kami informasikan, kami sampaikan kepada para Satin, Bapak Ibu sekalian juga jangan panik ketika hasil tesnya kok ternyata positif PP tesnya ya. Jangan dirubah, jangan cek lagi ke tempat yang lain, tapi cukup konfirmasi bahwa katakan yang benar adalah benar, katakan yang sebenarnya kepada pihak puskesmas atau pihak KUA, begitu, bahwa saya belum pernah melakukan apapun, kenapa ini positif, begitu. Maka nanti akan meningkat kepada tes yang berikutnya, begitu ya. Dan panjenengan jangan panik ketika nanti tiba-tiba KUA menanyakan, loh kok kamu positif, kamu hamil, kamu sudah melakukan hubungan. Jawab saja, jangan panik, jangan emosi, jangan getar. Jawab saja bahwa tidak Pak, saya benar-benar tidak melakukan hal yang mungkin ya layaknya suami istri, begitu. Saya benar-benar masih suci, saya benar-benar masih apa Pak? Masih lajang, masih apa? Angger wong lanang. Ya, istilahnya begitu. Maka orang tua ketika tahu seperti itu mendampingi anaknya tes kok ternyata positif, juga jangan panik, jangan shock, begitu ya. Karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ketika memang itu tidak melakukan, maka hasil tidak akan menipu, begitu ya. Tapi kalau memang mungkin beberapa Satin memang telah melakukan itu terlebih dahulu, pangapunten, ada kemungkinan itu memang sudah hamil duluan dan hasilnya memang positif, benar-benar positif. Di USG juga memang sudah ada janinnya, begitu ya. Maka tidak perlu panik juga, tidak perlu khawatir juga, tidak perlu shock juga, cukup istighfar yang banyak ya. Ada solusinya. Baik, kiranya itu Bapak Ibu sekalian dan para Satin, sekali lagi jangan panik ya menghadapi hari-hari bahagia Anda, menuju kebahagiaan hari Anda. Jangan panik, semuanya akan ada jalan dan solusinya. Baik, demikian itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil PP tesnya positif. Jadi belum tentu hamil, tapi tidak menutup kemungkinan itu hamil, tergantung apakah panjenengan melakukan terlebih dahulu atau memang panjenengan masih sangat suci ya. Atau maksudnya Anda masih suci dan masih, karena wong lanang siapa ya bahasanya ya. Ya, kurang lebihnya begitu ya. Baik, jika ada hal yang perlu ditanyakan dan perlu dikonfirmasi terkait dengan apa yang saya sampaikan, ataupun hal yang lainnya terkait dengan pernikahan dan layanan kantor urusan agama se-Indonesia Raya, silakan tulis di kolom komentar, begitu ya. Atau bisa juga panjenengan mengirim email juga bisa. Ketika ada hal yang memang perlu dikomunikasikan, dikonsultasikan, kami akan berupaya sebaik mungkin melayani para calon pengantin, para keluarga yang memang perlu kami bantu. Terima kasih dan mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang menyinggung. Mudah-mudahan saya tidak termasuk menyinggung. Ini untuk
untuk edukasi dan informasi saja. Terima kasih dan salam adem untuk kita semua. Jangan lupa halo KUA, Pusat Layanan Informasi dan Konsultasi Pernikahan Kantor Urusan Agama se-Indonesia Raya. Merdeka. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adem.